Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita semua ada selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kita mulai saja untuk pembelajaran kali ini. Dalam video pembelajaran kali ini, yaitu mata pelajaran geografi kelas 10 IPS. Kali ini kita akan membahas mengenai materi dinamika atmosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Dengan mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat memahami tentang yang pertama yaitu karakteristik lapisan-lapisan atmosfer, kemudian unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca, yang ketiga klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global, kemudian karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia, yang terakhir yaitu pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Baik, kita mulai saja ya. Yang pertama yaitu karakteristik lapisan-lapisan atmosfer bumi. Sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari atmosfer. Atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap atau udara dan sphaera yang berarti lapisan. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyeliputi bumi. Lapisan ini tepat berada di atas litosfer dan hidrosfer. Namun tidak ada batasan jelas antara atmosfer dan angkasa luar. Lapisan udara ini terdiri atas berbagai macam gas dengan persentase volume dan kepadatan yang berbeda-beda. Gas yang paling utama adalah nitrogen sebanyak 78,08%. Kemudian oksigen sebanyak 20,95%, argon sebanyak 0,95% dan karbon dioksida sebanyak 0,034%. Kemudian unsur penting yang terdapat dalam atmosfer salah satunya adalah uap air. Uap air ini berasal dari penguapan air laut, air danau, dan air sungai, serta proses transpirasi oleh makhluk hidup. Kemudian atmosfer sebagai lapisan udara yang melindungi bumi memiliki beberapa sifat fisik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu berada di ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai 560 km di atas permukaan tanah. Yang kedua, terdiri atas unsur gas, debu, dan uap air. Yang ketiga, tidak berwarna, tidak berwujud, tidak berbau, biasa dirasakan dalam bentuk angin. Yang keempat, dapat menyebabkan tekanan karena memiliki berat. Yang kelima, dapat mengembang dan menyusut atau memiliki sifat dinamis. Kemudian yang keenam, terdiri dari lapisan-lapisan udara yang memiliki karakteristik dan manfaatnya masing-masing. Kemudian apa saja lapisan-lapisan atmosfer atau bagian-bagian yang terdapat dalam lapisan atmosfer? Yang pertama yaitu lapisan troposfer. Lapisan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Merupakan lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Kemudian tempat terjadinya fenomena iklim seperti angin, hujan, petir, dan pelangi. Kemudian sebagian besar massa atmosfer berada di troposfer. Dilihat dari parameter suhunya, troposfer memiliki ciri-ciri khas yang dikenal dengan istilah gradien termometrik atau penurunan suhu udara di permukaan bumi seiring bertambahnya ketinggian. Biasanya penurunan suhu ini sekitar 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan ketinggian sebesar 100 meter. Selanjutnya adalah lapisan stratosfer. Pada lapisan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
Lapisan terletak di atas lapisan tropopause. Kemudian terdapat lapisan stratosfer, yaitu lapisan di antara lapisan stratosfer dan mesosfer. Lapisan yang ketiga adalah mesosfer. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berfungsi sebagai pelindung bumi dari meteor yang hendak menabrak bumi. Pada lapisan ini terjadi pergesekan pada objek dari luar angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi, sehingga objek atau benda tersebut akan terbakar pada lapisan ini sebelum mencapai bumi. Kemudian semakin ke atas, suhu udara pada lapisan ini semakin rendah. Pada ketinggian 80 km dBl, suhu udara mencapai minus 90 derajat Celcius. Lapisan yang selanjutnya adalah termosfer. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki temperatur antara minus 40 derajat Celcius hingga minus 5 derajat Celcius. Di lapisan ini, sebagian molekul dan atom udara mengalami ionisasi, atau proses mengubah sebuah atom atau molekul menjadi ion dengan menambahkan atau mengurangi partikel bermuatan seperti elektron atau ion. Lapisan selanjutnya ialah ionosfer. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Temperatur antara 0 derajat Celcius sampai lebih dari 70 derajat Celcius. Di dalam lapisan ini, seluruh atom udara mengalami ionisasi. Kemudian lapisan selanjutnya adalah eksosfer. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak teratur. Lapisan eksosfer juga merupakan lapisan yang paling panas. Kita lanjut ke gejala optik di atmosfer. Gejala optik adalah gejala yang muncul karena kemampuan penglihatan manusia. Gejala optik ini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu pelangi. Pelangi adalah gejala optik yang terjadi akibat proses pembiasan sinar matahari oleh titik-titik hujan, sehingga terlelai menjadi berkas warna atau spektrum warna. Pelangi ini biasanya muncul setelah hujan. Ya. Yang kedua yaitu halo. Halo adalah lingkaran sinar putih yang mengelilingi bulan atau matahari. Penampakan alam ini terjadi akibat proses pembiasan matahari atau bulan oleh kristal-kristal es yang terkonsentrasi dalam jenis awan-awan tinggi, seperti sirus atau awan cirrocumulus. Yang ketiga yaitu sandikala atau sunset. Adalah cahaya berwarna merah kekuningan yang muncul ketika matahari terbit dan terbenam. Yang keempat adalah fata morgana. Fata morgana adalah ilusi optik yang dihasilkan dari pembiasan cahaya melalui kepadatan yang berbeda. Karenanya bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi seolah-olah tanpa ada. Biasanya terjadi di gurun atau di padang pasir, atau bisa juga di jalan raya sebagai contoh. Biasanya terjadi di tempat yang luas. Selanjutnya adalah aurora. Aurora adalah pita cahaya berwarna-warni yang terdapat di langit kutub utara dan kutub selatan. Fenomena ini terjadi karena interaksi antara gelombang elektromagnetik matahari dan medan magnet bumi. Untuk gambarnya kalian bisa lihat ya, ada itu di sebelahnya. Kemudian contoh lain dari gejala optik di atmosfer yaitu kilat dan guntur. Pada lapisan atmosfer, kilat dan guntur itu biasanya terjadi secara bersamaan. Tapi ketika di bumi itu biasanya kilat terlebih dahulu, baru kemudian guntur. Itu terjadi
karena kecepatan cahaya itu lebih cepat daripada suara. Kemudian kita lanjut dengan pengukuran unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca. Yang dimaksud dengan cuaca adalah kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu tertentu di daerah yang luas dan dapat berubah-ubah setiap waktu. Contohnya hari cerah, hari hujan, mendung, dan angin kencang. Jadi setiap saat dapat berubah ya. Misalnya sebagai contoh, pagi itu kondisi cuaca cerah, tapi ketika sore tiba-tiba hujan. Kemudian iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam periode waktu yang panjang, umumnya lebih dari 30 tahun, dan cakupan wilayahnya yang luas. Suatu daerah memiliki jenis iklim bergantung posisi lintang, kondisi alam, dan lingkungan sekitarnya. Misalnya, daerah Khatulistiwa memiliki iklim panas, sementara di daerah kutub memiliki iklim yang dingin. Kita lanjutkan dengan keadaan cuaca dapat diperkirakan dengan cara pengamatan antara lain atau unsur-unsur cuaca dan iklim ya. Yang pertama yaitu penyinaran matahari. Temperatur di Indonesia itu dipengaruhi oleh posisi lintang dan keadaannya. Kemudian suhu udara bergantung lamanya penyinaran, sudut datangnya sinar matahari, tinggi rendahnya tempat, dan keadaan permukaan bumi. Yang kedua yaitu suhu udara. Suhu udara menunjukkan derajat panas benda secara mikroskopis atau sifat ukuran yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, sehingga butuh mikroskop untuk melihat lebih jelas ya. Suhu dinyatakan dengan skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Mungkin dari sebagian dari kita sudah pernah yang melihat alat termometer tersebut. Umumnya termometer yang digunakan adalah termometer kaca. Keadaan suhu udara di suatu tempat dipengaruhi beberapa faktor ya, itu tadi sudah disebutkan ya sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah berat massa udara yang memiliki tenaga untuk memberikan tekanan pada permukaan bumi dan menggerakkan massa udara dalam satuan luas tertentu. Tekanan udara di setiap wilayah itu berbeda ya. Tekanan udara yang sama pada peta dihubungkan oleh isobar. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara disebut dengan barometer dengan satuan milibar. Kemudian alat untuk mencatat tekanan udara bernama barograf. Kemudian garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang tekanan udaranya sama itu disebut dengan isobar. Bidang isobar adalah bidang yang tiap-tiap titiknya mempunyai tekanan udara yang sama. Yang keempat yaitu angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin bergerak dari tempat yang memiliki tekanan udara tinggi ke tempat tekanan udara rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan angin. Di antaranya gradien barometrik, ketinggian suatu tempat, dan posisinya di bumi. Ketinggian tempat juga mempengaruhi kecepatan angin. Kemudian kita mengenal berbagai macam jenis angin. Ini sebagai contoh yaitu angin pasat, angin antipasat, dan angin monsun atau angin musim. Yang pertama yaitu angin pasat. Angin pasat adalah angin yang mengalir di atas muka bumi dari wilayah subtropis ke wilayah tropis. Sedangkan angin antipasat itu kebalikannya ya, mengalir dari wilayah tropis ke subtropis. Kemudian angin monsun atau angin musim itu berhembus secara periodik, minimal itu 3 bulan. Kemudian kita lanjutkan awan yang kelima. Awan adalah kumpulan uap air dan kristal es.
Awan terbentuk karena ada pengembunan uap air dalam udara akibat proses kondensasi setelah melampaui keadaan penuh. Ya. Pembagian jenis awan ini adalah hasil Kongres Meteorologi Internasional yang diadakan di Munich, Jerman pada tahun 1802 dan Pala, Swedia pada tahun 1894. Kita lanjutkan pembagian jenis awan. Ada beberapa jenis awan. Yang pertama yaitu awan tinggi. Awan tinggi ini terdiri dari awan cirrus dan cirrostratus, kemudian awan cirrocumulus. Kedua, awan menengah. Awan menengah ini terdiri dari awan altocumulus, kemudian awan altostratus. Yang ketiga yaitu awan rendah, terdiri dari awan stratocumulus, kemudian awan stratus, dan awan nimbostratus. Kemudian awan yang terjadi karena udara naik itu terdiri dari awan cumulus dan awan cumulonimbus. Unsur yang keenam dari cuaca dan iklim yaitu kelembapan udara. Kelembapan menunjukkan jumlah uap air yang terkandung dalam udara. Kandungan uap air ini dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin tinggi suhu udara, semakin banyak kandungan uap airnya. Ada dua jenis kelembapan udara, yaitu kelembapan mutlak atau absolut dan kelembapan nisbi atau relatif. Alat untuk mengukur kelembapan adalah higrometer. Selain digunakan untuk membantu perkiraan cuaca, higrometer juga dapat digunakan untuk mengatur kelembapan udara laboratorium, area penyimpanan, dan pembuatan taman. Kemudian yang ketujuh adalah curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh pada suatu tempat di permukaan bumi. Hujan adalah peristiwa jatuhnya butir-butir air atau es dari lapisan troposfer ke permukaan bumi. Hujan terjadi akibat uap air yang menguap. Ada beberapa macam jenis hujan, yaitu antara lain hujan zenital, hujan orografis, dan hujan frontal. Hujan zenital adalah hujan yang terjadi karena udara yang mengandung uap air naik secara vertikal. Sedangkan hujan orografis adalah hujan yang terjadi karena udara yang mengandung uap air terhalang oleh pegunungan. Biasanya juga disebut hujan yang terjadi di pegunungan. Yang ketiga adalah hujan frontal. Hujan frontal terjadi karena pertemuan massa udara panas dan dingin. Oke, kita lanjutkan ke klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Jenis-jenis klasifikasi iklim antara lain yaitu yang pertama adalah iklim matahari. Iklim matahari adalah iklim yang pembagiannya berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Iklim matahari disebut juga dengan iklim garis lintang. Pembagiannya ada beberapa, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, serta iklim dingin. Yang kedua yaitu iklim fisis. Iklim fisis adalah iklim yang pembagiannya berdasarkan kepada kondisi sebenarnya suatu daerah sebagai hasil pengaruh keadaan alam dan lingkungan sekitar. Iklim fisis ini terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu iklim laut, iklim darat, iklim gunung, dan iklim musim. Yang ketiga adalah iklim menurut Köppen. Klasifikasi iklim Köppen menggunakan sistem huruf. Huruf pertama dalam sistem ini terdiri atas 5 huruf kapital yang menunjukkan karakter suhu atau curah hujan. Huruf-huruf kapital tersebut yaitu iklim A untuk wilayah tropis,
atau iklim tropis, kemudian iklim B untuk iklim sedang, iklim kering, iklim C yaitu untuk iklim sedang hangat, iklim D untuk iklim salju, iklim E yaitu iklim es atau suhu abadi. Yang keempat yaitu iklim menurut Smith-Ferguson. Menurut Smith-Ferguson, klasifikasi iklim yang digunakan dalam kebanyakan untuk bidang perkebunan dan pertanian. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan kondisi iklim di daerah tropis. Dasarnya adalah jumlah curah hujan. Gradien adalah persentase nilai perbandingan antara jumlah rata-rata bulan kering dan bulan basah. Yang kelima adalah iklim menurut Alderman. Iklim menurut Alderman diklasifikasikan berdasarkan banyaknya bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering secara berturut-turut yang dikaitkan dengan sistem pertanian di daerah tertentu. Klasifikasi iklim ini biasanya berkaitan dengan tanaman pangan seperti padi dan palawija. Kemudian kita lanjutkan dengan karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomis, berada di wilayah beriklim tropis. Selain itu, letak astronomis tersebut membuat iklim di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh 3 iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Kemudian, hubungan tipe iklim dan bentang alam. Tumbuhan menutupi sebagian daratan di bumi, memiliki komunitas yang berbeda, yaitu ada hutan tropis, hutan musim, hutan sabana, serta hutan stepa. Kemudian pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Cuaca dan iklim merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena perannya sangat besar bagi kehidupan. Iklim dan cuaca memiliki manfaat di beberapa bidang kehidupan, yaitu bidang pertanian, transportasi, telekomunikasi, pariwisata, industri, dan sosial budaya. Kemudian pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan yaitu memberikan dampak perubahan suhu global atau dikenal sebagai pemanasan global. Pemanasan global ini terjadi akibat efek rumah kaca yang berlebihan. Pemanasan global menjadi salah satu ancaman bagi kehidupan di bumi karena memiliki dampak negatif antara lain yaitu yang pertama iklim menjadi tidak stabil, yang kedua permukaan air laut meningkat, yang ketiga perubahan pada unsur-unsur cuaca dan iklim, yang keempat terganggunya keseimbangan ekosistem. Sebagai contoh iklim menjadi tidak stabil yaitu mungkin pada wilayah tertentu yang seharusnya musim kemarau itu bisa jadi hujan turun secara terus-menerus. Yang kedua itu permukaan air laut meningkat, biasanya disebabkan oleh es yang mencair di kutub utara maupun selatan. Kemudian perubahan pada unsur-unsur cuaca dan iklim, yang keempat terganggunya keseimbangan ekosistem, misalnya punahnya habitat tertentu dikarenakan cuaca yang ekstrim. Misalnya mungkin hewan tertentu pada wilayah tertentu itu akan banyak mati karena cuaca yang tidak sesuai atau ekstrim. Baiklah, materi pada video pembelajaran kali ini
rasa cukup ya. Kalau masih kurang paham, bisa belajar dari referensi lain atau mengulangi video pembelajaran kali ini. Untuk tugas ini kalian bisa kunjungi link yang tertera ini ya. Tugas ini juga sebagai syarat untuk kenaikan kelas, jadi silahkan dikerjakan sebaik-baiknya. Ibu rasa cukup ya video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.